Sedot. Oke, boys. Bab 2277 sampai bab 2278. Ketika dia datang ke langit di atas Universitas Yanjing dan melihat pemandangan indah di kampus, saat ini, dia tidak tega menghancurkan pemandangan indah tersebut. Saat Li Fugui dengan cermat mengamati segala sesuatu di depannya, Ling Suzi juga melihat sosok hitam di langit. Ketika dia terbang ke arah Li Fugui dan melihat dengan jelas penampakan pria di depannya, Ling Suzi buru-buru berkata, "Fugui, kamu keluar begitu cepat. Bagaimana? Apakah kamu menemukan sesuatu?" Dia bertanya. Li Fugui menggelengkan kepalanya lagi. "Tidak. Bagaimana bisa begitu mudah menemukannya? Ngomong-ngomong, tidak ada keadaan darurat di luar, kan?" Ling Suzi tahu situasi seperti apa yang ditanyakan Li Fugui. Dia menjawab dengan serius, "Jangan khawatir, tidak ada keadaan darurat. Hanya saja, saya ingin meminta maaf kepada Anda terlebih dahulu." Li Fugui mengaktifkan keterampilan nyanyiannya. Saya tidak bisa melihat melalui pikiran Ling Suzi sebelumnya. Tetapi sekarang, untuk pertama kalinya, dia bisa melihat dunia batin Ling Suzi. Terkejut, wajah Li Fugui masih setenang air. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia bertanya dengan berpura-pura penasaran, "Ayah mertua, bagaimana kamu bisa mengaku bersalah kepadaku? Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi?" Ling Suzi tidak menyembunyikan apapun. Dia memberitahu Li Fugui segalanya tentang membunuh anggota tim kelima. Setelah Li Fugui mendengar Ling Suzi menceritakan keseluruhan ceritanya, dia tersenyum tidak setuju dan berkata, "Saya pikir itu masalah besar. Meskipun tim kelima adalah salah satu dari banyak tim di game ke-6, di bawah manajemen Kapten Song, sebagian besar dari anggota tim kelima sudah menyimpang dari niat awal untuk mengadakan ronde ke-6. Dalam hal ini, apalagi membunuh satu orang dengan motif tersembunyi, saya tidak akan mengatakan itu meskipun Anda membunuh semua orang dengan motif tersembunyi, bukan milikmu," kata Li Fugui. Namun, Ling Suzi masih sama seperti sebelumnya, dan berkata terus terang kepada Li Fugui dengan sedikit malu, "Fugui, kelima tim ini juga dikelola pada ronde ke-6. Saya turun tangan kali ini, tetapi saya takut orang-orang ini akan menggigit saya kembali. Sampai saat itu, saya tidak akan bisa berdebat." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Apa yang bisa terjadi jika saya menghalangi, akan keluar di game ke-6 dan menghancurkan Yuxu Guan, bahkan jika kamu memberi mereka 100.000 keberanian. Mereka tidak akan berani melakukan hal seperti itu, kan?" Ling Suzi sekarang benar-benar merasa nyaman. Dia hendak bertanya pada Li Fugui apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Li Fugui tidak mau. Tapi sedikit senyuman muncul di sudut mulutnya. Ling Suzi memandangnya dan berkata dengan serius, "Ngomong-ngomong, ayah mertua, saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa para elf ini benar-benar bisa berbicara bahasa manusia." Ling Suzi mengangguk. "Ya, itu benar. Cahaya biru yang berubah menjadi cahaya biru. Para elf pernah berkata bahwa mereka diperintahkan oleh raja untuk mencari jalan keluar dari jaring." Li Fugui merasa bersemangat ketika mendengar ini. Ketika dia keluar, dia masih memikirkan bagaimana cara menemukan keberadaan cermin Jiu Jiu Gui. Tapi sepertinya saat ini, kunci bagaimana Bao Buki menemukan 99 kembali ke satu cermin terletak pada para elf ini. Pikirkan ini, Li Fugui dengan cepat terbang ke atas gedung bersama Ling Suzi. Keduanya hanya berdiri diam. Li Fugui tersenyum pada Ling Suzi dan berkata, "Ayah mertua,
Mengapa kita tidak mencari peri untuk diajak bermain? Ling Suzi langsung menjadi gugup. Dia buru-buru berkata, Fugui, tolong jangan lakukan ini. Meskipun aku belum pernah bertarung melawan hampir 10.000 elf yang berkeliaran di bawah, aku tahu bahwa kekuatan para elf ini seharusnya lebih tinggi dariku. Di antara para elf, ada juga Raja Elf. Kekuatan Raja Elf mungkin lebih tidak terduga. Dalam situasi ini, jika kamu memprovokasi orang-orang ini, kamu mungkin bisa menerobos para elf terlebih dahulu. Saat ini, dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, percaya saja pada penilaian saya. Saya dapat menjamin bahwa para elf ini tidak akan mampu menembus formasi Tian Luo di Wang. Selain itu, jika mereka dapat menerobos, mereka akan melakukannya telah menembus formasi sejak lama. Bagaimana mungkin mereka masih terjebak di dalam ketika saya keluar? Ling Suzi awalnya berencana untuk terus membujuk. Tapi dia tidak menyangka Li Fugui tiba-tiba terbang ke bawah. Lihat situasi ini, Ling Suzi hanya bisa mengikuti Li Fugui ke bawah bersama-sama. Keduanya segera tiba di bawah, baru saja mendapatkan pijakan. Li Fugui kemudian mengarahkan pandangannya pada seekor kelinci dengan cahaya biru di depannya. Melihat kelinci kecil itu melompat-lompat, Li Fugui mengedarkan energinya, bergegas menuju kelinci kecil itu dalam sekejap mata, memanfaatkan situasi tersebut, mencubit kedua telinga kelinci kecil itu. Lalu berkata sambil tersenyum, manis kecil, di mana raja keluargamu bersembunyi? Bisakah kamu membawaku menemuinya? Kelinci kecil tidak mengalami banyak masalah dengan Li Fugui kali ini. Ia tidak pernah berubah menjadi bola cahaya biru seperti ular 5 langkah. Sebaliknya, dia memilih untuk berbicara dan mengejek Li Fugui. Bagaimana mungkin seorang manusia kecil layak bertemu dengan rajaku? Li Fugui terkekeh dan menangkap kelinci putih kecil itu di udara. Kemudian dia terus tersenyum dan berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak mengajakku menemui rajamu, tapi aku selalu ragu. Aku pernah mendengar bahwa kaki kelinci betina kikuk, mata kelinci jantan kabur, dan kedua kelinci itu berjalan berdampingan. Aneng dapat mengetahui apakah saya jantan atau betina. Saya tidak pernah memelihara kelinci ketika saya masih kecil. Saya akhirnya menangkap Anda kali ini. Bisakah Anda membiarkan saya melihat apakah Anda perempuan atau laki-laki? Li Fugui justru mengulurkan tangan kanannya dan meraih salah satu kaki belakang kelinci kecil itu. Ling Suzi, yang berdiri di belakang Li Fugui, sangat terkejut dengan tindakan Li Fugui. Dia tidak menyangka akan mati. Pada saat kritis ini, Li Fugui mampu bertindak nakal terhadap seekor kelinci. Yang tak kalah menakjubkannya bagi Ling Suzi adalah kelinci kecil di tangan Li Fugui. Kelinci kecil itu tidak menyangka akan dibunuh. Saya telah berlatih selama ribuan tahun. Sekarang dia akhirnya kembali ke dunia manusia. Hal pertama yang dia lakukan ketika manusia menangkapnya adalah membedakan apakah dia perempuan atau laki-laki. Terkejut, melihat Li Fugui, dia akan melihat tempat terakhir yang harus dia lihat. Kelinci kecil memanfaatkan situasi ini dan berubah menjadi bola cahaya biru. Lalu dia bergegas menuju Li Fugui. Saat dia hendak tiba di depan Li Fugui, kelinci menjerit tajam. Dengan demikian, Li Fugui dapat menyimpulkan bahwa ini sebenarnya perempuan. Hei, aku tidak menyangka kamu si kecil menjadi kelinci betina. Haha, ada apa? Aku baru saja meraih kaki belakangmu. Apa kamu malu? Kelinci betina yang menjelma menjadi cahaya biru menjulurkan dua kaki kelinci langsung dari cahaya biru tersebut. Lalu menggunakan trik elang menendang kelinci untuk langsung menyerang bola mata Li Fugui. Sayang sekali.
Li Fugui bukan anggota tim kelima. Kekuatannya, saya tidak tahu berapa kali melebihi anggota tim kelima ini. Melihat kelinci kecil itu berani menyerangnya, Li Fugui mengulurkan tangannya tanpa berpikir dan meraih kaki kelinci dengan mudah. Kelinci kecil itu belum sadar. Li Fugui sekali lagi mengulurkan tangannya ke cahaya biru. Tanpa disadari, dia meraih telinga kelinci itu lagi. Kelinci kecil itu panik dan menjelma menjadi kelinci kecil lagi. Lalu buru-buru berteriak kepada Li Fugui, "Manusia yang berani, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu masih berani bersikap kasar padaku?" Senyum santai di bibirnya. Dia tersenyum dengan tenang dan berkata, "Kelinci kecil, aku tidak ingin melakukan apapun padamu. Aku hanya ingin kamu menuntunku menemui rajamu." "Aku juga tidak berdaya." Li Fugui tersenyum lagi pada Ling Suzi dan berkata, "Ngomong-ngomong, ayah mertua, apakah kamu lapar sekarang?" Ling Suzi dan Li Fugui jarang akur sebelumnya. Lebih tepatnya, total waktu yang mereka habiskan bersama kurang dari 1 jam. Jadi, tidak ada pemahaman diam-diam sama sekali antara dia dan Li Fugui. Saat ini menghadapi pertanyaan Li Fugui, Ling Suzi bingung. Dia memandang Li Fugui dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Kamu, apa maksudmu dengan mengatakan ini? Apakah kamu berencana mengajakku makan?" Li Fugui melambaikan kelinci di tangannya di depan Ling Suzi. Dia mengguncangnya dan kemudian tersenyum padanya. "Ayah mertua, pernahkah kamu melihatnya? Ini kelinci kecil yang montok. Jika kamu lapar, beritahu aku sekarang. Ayo cari kayu bakar, dan aku akan membuat makanan untukmu malam ini, daging kelinci bebeki." Mata Ling Suzi langsung melebar. Dia memandang Li Fugui dengan tidak percaya dan bertanya, "Fugui, nak, apakah kamu benar-benar berencana membunuh kelinci ini? Jangan lupa, ini adalah peri yang melarikan diri dari jurang bumi, bukan kelinci kecil biasa. Kelinci." Li Fugui berkata dengan senyum acuh tak acuh, "Saya tidak peduli apakah dia peri atau semacamnya. Bagaimanapun, di mata saya, jika dia patuh, saya mungkin bisa menyelamatkan nyawanya. Tetapi jika dia tidak patuh, haha, dia itu makanan di mataku. Ayah mertua, katakan saja padaku apakah kamu lapar atau tidak. Jika kamu lapar, angguk saja." Ling Suzi merasakan keringat dingin di punggungnya. Jika dia tahu bahwa calon menantu laki-lakinya yang sombong itu adalah seorang pelacur, dia tidak akan pernah membiarkan putrinya bergaul dengan anak ini. Dia tinggal di sana untuk waktu yang lama. Ling Suzi tidak punya waktu untuk menjawab. Li Fugui tidak ingin memikirkannya tetapi menatap kelinci kecil di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Lupakan saja, sepertinya nafsu makan orang semakin buruk seiring bertambahnya usia, tapi aku benar-benar lapar sekarang." Kelinci kecil, baiklah, tunggu sebentar, aku akan mengajakmu menghangatkan diri di atas api. Dia menjatuhkan kata-kata ini. Li Fugui memanfaatkan situasi ini dan berjalan menuju hutan lebat di depan. Segera, dia mengambil kayu bakar kering. Kemudian dia memegang kayu bakar kering di satu tangan dan kelinci di tangan lainnya, dan terbang ke puncak gedung dalam sekejap mata. Ling Suzi terus menyeka keringat dingin di keningnya. Mengikuti dari dekat di belakang Li Fugui, mereka berdua baru saja tiba di puncak gedung. Ling Suzi memandang Li Fugui yang menyalakan api dengan menjentikkan jarinya dan bertanya lagi, "Fugui, apakah kamu yakin benar-benar ingin makan dia?" Li Fugui tidak punya waktu untuk menjawab. Kelinci kecil itu meronta-ronta di tangannya, dan mengancam Li Fugui dengan keras. "Tuan Xiao Xiao, saya adalah kelinci abadi yang telah berlatih selama ribuan tahun. Aku seperti ini, percaya atau tidak."
Kelinci kecil itu belum selesai berbicara. Li Fugui justru memanfaatkan situasi tersebut dan mencubit ekor kelinci tersebut. Sambil menarik ekornya, Li Fugui terkekeh dan berkata, "Apa katamu, percayakah kamu bahwa aku akan menemukan tongkat sekarang?" Menusuknya dari mulutmu, lalu menusuknya dari belakang. Apinya padamu. Semuanya menyala. Kalau kamu menaruhnya di atas api seperti ini, panggang dengan rambut di atasnya. Menurut pengalamanku, organ dalam akan mengecil menjadi bola. Dari pemanggangan seperti ini bisa dikatakan gosong bagian luarnya, linen. Setelah Li Fugui selesai berbicara, kelinci kecil itu akhirnya panik. Dia dengan cepat berkata, "Adik kecil ini, tolong jangan lakukan ini. Semuanya mudah untuk didiskusikan. Mudah untuk didiskusikan. Saya belum pernah bertemu dengan master sekuat Anda. Anda bilang ingin bertemu raja kami, kan? Bisakah kamu melepaskan aku dulu? Biarkan aku pergi. Lalu aku bisa membawamu menemukan raja kita, kan?" Ini bukan hari pertama Li Fugui di dunia. Dia telah berjuang keras selama ini, dan hingga saat ini, dia telah melihat banyak intrik. Begitu kelinci kecil membuka mulutnya, dia sudah tahu apa yang ingin dilakukan pihak lain. Tetapi, meskipun dia tahu apa yang dipikirkan orang lain, tapi dia tetap mengikuti apa yang dikatakan kelinci kecil itu dan meletakkannya di tanah. Kemudian dia berjongkok di depan kelinci kecil itu dan bertanya sambil tersenyum, "Kalau begitu beritahu aku sekarang, di mana rajamu?" Tanya Li Fugui. Dia berkata terus terang, "Saudaraku, ikut aku sekarang." Saat dia berbicara, Xiao Tu berubah menjadi bola cahaya biru lagi, melayang di udara, dan membawa Li Fugui ke bawah. Li Fugui hendak menggunakan energinya untuk terbang, namun ditangkap oleh Ling Suzi. "Fugui, jangan pergi. Jika kamu mengikutinya sekarang, kamu pasti akan menderita kerugian besar." Sudut mulut Li Fugui terangkat. Dia dengan lembut membuka tangan Ling Suzi dan berkata sambil tersenyum, "Ayah mertua, apa yang kamu takutkan? Selain itu, jika kamu takut aku akan menderita kerugian, kamu boleh ikut denganku. Jika aku menghadapi bahaya, kamu bisa lebih baik melindungiku, bukan?" Kata-kata itu membuahkan hasil. Ling Suzi tidak lagi tahu harus berkata apa. Dan Li Fugui tidak berkata apa-apa lagi. Dia langsung mengedarkan vitalitas di tubuhnya, dan tiba-tiba mengikuti cahaya biru yang berubah menjadi kelinci kecil di depannya, dan terbang ke depan. Ling Suzi tidak punya pilihan selain gigit jari dan mengikutinya. Tidak lama kemudian, Xiao Tu membawa mereka berdua ke ruang terbuka di sisi utara Taman Bermain Universitas Yanjing. Di sini, sebelum para elf di Abyss of the Earth melarikan diri, itu adalah lapangan percobaan di Universitas Yanjing. Berbagai tanaman langka awalnya tumbuh di ladang. Kini, hutan tersebut telah menjadi hutan lebat. Setelah kelinci kecil itu mendarat, Li Fugui berpura-pura penasaran dan bertanya, "Manis kecil, mungkinkah rajamu tinggal di sini?" Kelinci kecil berubah menjadi penampilan sebelumnya dan berkata dengan tidak tergesa-gesa, "Tentu saja, kamu boleh ikut denganku sekarang. Aku bisa mengantarmu untuk segera menemukan raja kita." Kata-kata itu terungkap. Kelinci kecil itu dengan cepat berlari ke dalam hutan lebat. Li Fugui tersenyum dan mengikuti Xiao Tu. Namun, dalam sekejap, Xiao Tu menghilang di depan Li Fugui. Ling Suzi melihat ini, dia buru-buru bertanya pada Li Fugui, "Fugui, apa yang terjadi? Kemana perginya kelinci kecil itu?" Li Fugui masih memiliki senyuman santai di wajahnya. Dia tersenyum dengan tenang, seperti kata pepatah, "Kelinci yang licik memiliki 3 lubang. Ini hal kecil yang licik.
Saya benar-benar berpikir saya tidak akan bisa menangkapnya jika saya membawa saya ke pintunya. Saat dia berbicara, Li Fugui membungkuk dan membajak rumput liar di satu sisi. Saat Ling Suzi melihat pintu masuk gua di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Li Fugui dengan heran, "Mungkinkah kamu masih berencana masuk ke lubang kelinci dan menangkap kelinci?" Li Fugui tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, "Tentu saja tidak. Aku tidak sebodoh itu." Bersambung.